Terlebih dahulu kita mulai dengan doa. Semin satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, silakan. Baik, anak-anak, mari kita mulai sebentar untuk berdoa. Baik, terima kasih kepada adik siapa tadi? Baik, anak-anak, terima kasih kepada yang memimpin doa. Baik, yang berikut saya akan absen dulu ya. Mawar, Hadir Pak. Indi, Hadir Pak. Vika. Hadir Pak. Baik, terima kasih kalian sudah biasa karena kalian pada hari ini hadir semua. Nah, baik, anak-anak, pada kalian datang sekolah tadi start tadi masuk ke sekolah, apakah kalian sudah melihat teman-teman kalian yang ada di lingkungan sekolah ini? Ya Pak. Baik, anak-anak, dari apa yang kalian sudah lihat tadi, apakah mereka dengan kalian itu sama atau berbeda? Beda Pak. Baik, anak-anak, di sini letak titiknya untuk sebagai tujuan kita untuk mempelajari materi kita pada pagi ini. Baik, dari apa yang kalian sudah berikan, yaitu kita dengan mereka yang berusaha yang berbeda. Nah, sini dengan akan melakukan materi. Baik, anak-anak, arti dari semua itu yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin anak-anak ada yang tahu apa arti itu Bhinneka Tunggal Ika? Saya Pak. Baik, silakan. Apa? Arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu Pak berbeda-beda tapi kita tetap satu. Baik, sangat bagus. Mari kita berikan aplaus kepada teman kita. Baik, anak-anak, di sini Bapak ada pengertian yang lebih jelas mengenai Bhinneka Tunggal Ika ini. Baik, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semua yang bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Baik, di sini kita sebagai warga negara Republik Indonesia atau bangsa Indonesia itu memiliki banyak perbedaan suku, ras, agama, bahasa dan lain-lain. Akan tetapi kita tidak boleh membeda-bedakan mereka, melainkan kita tetap satu kepada mereka. Supaya kita ada hubungan yang sangat erat karena kita akan belajar dari kata ini. Baik, yang kedua itu makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini. Yang pertama yaitu mungkin ada yang bisa baca. Yang pertama itu masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Baik, itu makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini. Yaitu masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan adat yang sangat berbeda. Baik, nah belajar dari sini kita sebagai negara Republik Indonesia di masyarakat itu, walaupun kita memiliki perbedaan yang pertama itu suku, agama, ras, dan lain-lain, akan tetapi kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Tapi kita sebagai negara Republik Indonesia, walaupun kita memiliki perbedaan, tapi kita tetap satu supaya ada jalinan hubungan yang sangat bagus di antara masyarakat atau di lingkungan sekolah kita. Baik, yang ketiga di sini Bapak memberikan contoh dari Bhinneka Tunggal Ika ini. Yang pertama itu berteman dengan semua teman tanpa membedakan suku, agama, dan budaya. Baik, kalian sebagai murid atau Bapak juga di lingkungan sekolah ini kita tidak boleh membedakan teman yang berbeda agama, suku, mereka kita tetap satukan mereka dengan kita. Baik, yang kedua menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Baik, contohnya di sini kita sebagai masyarakat di kota Redang ini, yang jelas di sini ada beberapa agama yaitu agama Islam, agama Katolik. Nah, akan tetapi juga pada saat agama Islam beribadah, kita sebagai agama Katolik menghargai mereka, kita tidak boleh menolong mereka pada saat mereka beribadah. Sebaliknya juga ketika kita sebagai agama Katolik itu sedang berlangsung Eucharistia juga bisa. Nah, mereka yang memiliki perbedaan agama dengan kita juga mereka akan menghargai kepada kita. Baik, yang berikut pengertian identitas. Baik, anak-anak,
identitas ini adalah ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan satu orang dengan orang lain. Nah, setiap orang juga memiliki identitas yang unik dan istimewa. Baik, di dalam identitas ini ada beberapa identitas. Yang pertama yaitu nama, usia, jenis kelamin, pangkat, minat dan kepribadian kita sebagai teman di sekolah ini. Baik, di sini juga saya dan Bapak itu saya dan anak-anak juga tidak ada memiliki dua yang identitas yang benar-benar sama. Nah, tetapi saya dan kalian juga memiliki identitas dan kepribadian yang sangat berbeda. Baik, yang berikut itu unsur-unsur identitas diri. Nah, unsur-unsur identitas diri ini memiliki beberapa struktur atau memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu nama. Nah, nama di sini adalah identitas yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita sebagai anak. Nah, di sini nama ini digunakan untuk mempermudahkan kita supaya kita juga dikenali banyak orang. Yang kedua, usia. Usia adalah berapa tahun kita sudah telah hidup dalam dunia ini. Nah, seiring yang bertambah usia, kita juga memiliki banyak perbedaan atau perubahan di antara diri kita. Perbedaan yang pertama itu tinggi, berat badan, atau lain-lain. Baik, yang ketiga, jenis kelamin. Jenis kelamin di sini kita sebagai laki-laki dan perempuan itu perbedaan di sini adalah bagian dari diri kita. Baik, yang terakhir bakat dan minat. Nah, bakat dan minat ini adalah kemampuan alami yang kita miliki. Nah, minat di sini adalah hal-hal yang kita sukai dan hal-hal yang kita inginkan. Baik, yang berikut itu keluarga dan identitas keluarga. Nah, keluarga di sini adalah kelompok orang yang tinggal bersama dan saling menyayangi kita. Nah, keluarga inti di sini seperti ayah, ibu, anak-anak. Nah, selain itu juga keluarga inti itu berupa ada juga rumah, opa, paman, atau sepupu. Nah, itu semua kita bisa disebutkan sebagai keluarga inti yang ada di dalam anggota keluarga kita. Baik, anak-anak, di sini adalah Bapak memberikan kepada kalian itu identitas atau peran penting yang ada di dalam keluarga ini. Baik, yang pertama itu ayah. Nah, ayah di sini dia sebagai pemilik keluarga, dia bekerja untuk menafkahi keluarga. Nah, dia juga ayah sebagai mendidik dan memberikan nasihat kepada kita sebagai anak-anak mereka. Baik, selain dari ayah juga kita memiliki ibu. Nah, ibu di sini dia itu sebagai ibu rumah tangga atau mengurus rumah, memasak, membersihkan yang ada di dalam lingkungan rumah. Nah, di sini juga ibu sebagai pendidik dan memberikan kasih sayang kepada kita sebagai anak. Nah, dari ayah dan ibu ini, di sini juga memiliki kakak. Nah, kakak di sini juga dia sebagai membantu orang tua. Kita bisa disebut di sini juga dia sebagai orang tua kedua bagi kita sebagai adik. Nah, karena fungsinya dia di sini juga dia membantu orang tua. Nah, melindungi adik serta memberikan contoh yang terbaik kepada adik. Nah, di sini sebagai kakak kita itu memberikan contoh yang positif kepada adik-adik kita supaya apa yang kita buat dia bisa dapat meniru hal yang baik dan meninggalkan yang buruk supaya kita itu bisa terlihat baik di mata orang atau di masyarakat. Baik, yang terakhir itu kita sebagai adik, mungkin di sini juga anak-anak ada yang sebagai adik dan kakak. Nah, yang terakhir di sini adik itu dia harus belajar dari kakak. Nah, belajar sifat yang baik atau sifat yang buruk tidak boleh diikuti. Nah,
eh, di sini juga kita sebagai adik-adik kita akan belajar untuk menghargai orang tua, ibu dan kakak dan semua keluarga kita. Baik, terima kasih anak-anak, materinya cukup sampai sini. Kalian sudah mengerti? Sudah, Pak. Baik, karena kalian sudah mengerti. Di sini Bapak akan berikan LKPD kepada kalian atau lembar kerja kalian karena kalian itu sudah mengerti. Nah, fungsinya ini supaya kalian bisa memperdalamkan lagi apa yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi. Baik, anak-anak, kalian tolong siapkan kertas lembar jawaban kalian. Saya akan baca soalnya dari sini. Terus kalau waktunya pas, kita akan presentasi di depan. Nah, karena kalian ini hanya 3 orang, tidak bisa dibagi dengan kelompok. Kalian akan mengerjakan masing-masing, deh. Ya, Pak. Baik, sekarang ini saya akan bacakan soalnya. Baik, LKPD 1 itu yaitu mengenal diri. Silakan. Baik, soalnya itu siapakah nama aku? Sudah? Siapkan nama. Nama kalian sendiri maksudnya. Baik, yang kedua, berapa usia kalian? Berikut, apakah kalian itu laki-laki atau perempuan? Baik, yang berikut dari topik kedua yaitu dari mengenal keluargaku. Di sini juga ada 2 pertanyaan kepada kalian. Di dalam keluarga itu kalian juga pendapat ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu kalian ini peran pekerjaan mereka itu seperti apa? Kalian kecil, peran dari seorang ayah, peran dari seorang ibu. Saya akan berikan waktu untuk kerja. Sekolah. Sudah, Sudah, Pak. Belum, Pak. dan di rumahnya belum. Belum, Pak. Baik, saya berikan waktunya 90 menit. Baik, anak-anak, waktunya sudah cukup. Silakan, Bu. Nanti minggu depan saya akan periksa dan memberikan nilai kepada kalian atas capaian yang telah kalian lakukan. Sudah? Baik, anak-anak, pada pelajaran kita cukup sampai hari ini. Karena dia oleh tadi kita dengan doa, maka juga kita diakhiri dengan doa. Sambil seseorang untuk menuju kita dengan doa. Baik, Pak. Silakan. Ayo,